Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrun Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya mengenai isim-isim yang mansub, yaitu al-maf'ul al-mutlaq. Yang mana al-maf'ul mutlaq ini sudah kami sebutkan di awal permulaan dulu, dinamakan mutlaqan, nam sumya bil maf'ul al-mutlaq, dinamakan al-maf'ul mutlaq kenapa? Nah, barakallahu fiik, li'annahu utliqa 'anit taqyid, karena dia itu dilepaskan dari ikatan. Paham ya? Mutlaqan 'anit taqyid, dilepaskan dari suatu ikatan. Sawa'un kana harfan min hurufil jar au ghairi. Baik itu salah satu huruf dari huruf jar atau yang lainnya. Intinya dia itu terlepas dari suatu ikatan. Bi khilafi sa'iril maf'ulat. Berbeda halnya dengan semua maf'ul yang ada. Antum lihat, maf'ulun bih ada ba'nya. Maf'ulun fi ada fi-nya. Maf'ulun ma'ah ada ma'anya. Maf'ulun li ajli ada lamnya. Tapi kalau maf'ul mutlak enggak ada kan? Enggak ada huruf jar wala syai' kan? Paham ya? Barakallahu fikum. Tadi dinamakan wasumiyah hadzal maf'ul maf'ulan mutlaqan li'annahu barakallahu fikum mutlaqun 'anit taqyid. Nah, dikarenakan dia itu dilepas daripada apa? Suatu ikatan, bersih dari suatu ikatan. Paham ya? Barakallahu fikum. La yuqayyad bi ayyi syai'in, tidak diikat dengan sesuatu apapun, aw la yuqayyad bi ayyi harfin hurufil jar. Dia tidak dikasih ikatan dengan salah satu huruf dari huruf jar yang ada, enggak ada sama sekali. Paham insyaallah teman-teman? Nah, kita lanjutkan definisinya. Al-maf'ul mutlaq huwal masdar al-fadlatu al-musallatu alaihi amilun min lafdih. Dipahami baik-baik ini biar enggak gagal paham. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar al-fadlah. Fadlah itu lawan daripada umdah. Jadi nanti kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya kalimat umdah dan kalimat fadlah. Paham ya? Nah, fadlah itu adalah kalimatun zaidah utiyat biha min ajli tamami makna. Itu definisi fadlah. Kalimatun zaidah utiyat biha min ajli tamami makna. Yaitu kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan makna. Paham ya? Kalimatun zaidah utiyat biha min ajli tamami makna. Yaitu suatu kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan suatu makna. Contohnya, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Sempurna atau belum? Ja'a Zaidun, sempurna. Tapi antum sempurnakan lagi dengan menyebutkan keadaan datangnya. Ja'a Zaidun raqiban. Raqiban hal, dia fadlah. Kenapa fadlah? Karena dia hanya kata tambahan saja. Kata tambahan yang didatangkan untuk apa? Menyempurnakan makna. Faham? Naam. Wadidduha, lawannya adalah umdah. Nah, lawannya apa? Umdah. Wahya ruknun min arkanil kalimah. Umdah itu rukun daripada rukun-rukun suatu kalimat. Belum? Nah, barakallahu fiik. Jadi rukun arkanil kalimah termasuk rukun daripada suatu rukun dalam kalimat adalah apa? Barakallahu fiik, adalah dikenal dengan umdah tersebut. Paham ya? Nah, ruknun min arkanil kalimah, dia termasuk salah satu pondasi daripada pondasi barakallahu fikum suatu kalimat. Faham maksudnya? Maksudnya itu kalimat inti itu namanya umdah. Paham ya? Nah, kalimat inti namanya apa? Namanya umdah. Seperti mubtada, khabar, fi'il, fa'il. Fi'il, naibul fa'il. Itu namanya apa? Umdah. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, umdah. Setiap mubtada pasti ada khabarnya, itu umdah. Paham belum? Umdah itu kalau antum buang itu rusak nanti maknanya. Paham? Tapi kalau fadlah antum buang pun kadangkala apa? Tidak rusak maknanya. Paham maksudnya? Ja'a Zaidun raqiban. Sekarang raqiban di situ fadlah atau umdah, Abdurrahman? Ja'a Zaidun raqiban, fadlah atau umdah? Fadlah, antum buang raqibannya, sempurna enggak maknanya? Hah? Tetap sempurna. Paham ya? Tapi kadangkala ada fadlah yang kalau antum buang rusak maknanya. Wala tamshi fil ardi marahan. Kamu jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Marahan hal atau bukan?
Hal. Fadlah atau umdah? Fadlah. Tapi di situ kalau antum buang rusak maknanya. Jadi sehingga definisi yang insyaallah paling bagus yang tadi itu. Fadlah itu adalah kalimatun zaidah utiyat fiha min ajli na barakallahu fikum tamami makna. Itu suatu kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka untuk menyempurnakan suatu makna. Faham maksudnya? Makna sempurna, disempurnakan lagi dengan adanya fadlah. Faham ya? Kalau umdah itu kalimat inti, ruknun. Paham ya? Nah, suatu rukun kalimat inti. Mafhum soal ini ya? Na'am barakallahu fiik. Jadi kalau yang namanya rukun itu mau enggak mau harus ada gitu. Mubtada harus ada apa? Khabarnya. Khabar harus ada mubtada'nya. Fi'il harus ada apa? Fa'ilnya. Perbuatan itu enggak mungkin enggak ada yang berbuatan itu. Paham maksudnya? Karena ruknun, sedangkan ruknun definisinya apa? Janibus syai' al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat. Paham ya? Sehingga kalau bagian sesuatu yang ada, bagian sesuatu yang paling kuat itu aja enggak ada, roboh suatu kalimat nanti. Faham maksudnya nih? Hasan? Ayo na'am, kita lanjutkan lagi. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar al-fadlah, itu masdar tambahan al-musallatu alaih amilun. Nah, barakallahu fiik yang ditimpakan padanya suatu amil. Jadi amil ini ditimpakan kepada masdar tersebut. Paham ya? Nah, min lafdih dari lafadznya. Maksudnya apa? Amil yang ditimpakan tersebut berupa lafadz. Lafadznya sama, maknanya sama. Nanti masuknya sana itu dalam bahkan yang sana itu masuknya nanti namanya maf'ul mutlaq lafzi nanti namanya. Paham ya? Jadi amil itu ditimpakan kepadanya dan barakallahu fiik berupa apa? Berupa lafadz yang sama. Jadi lafadz masdarnya itu sama dengan lafadz amilnya gitu loh. Paham belum? Ayo kita lihat. Kadarabtu darban. Sama kan? Darban dari kata darabtu. Kata daraba. Paham ya? Walaupun pendapat yang rajih yang kuat bahwasanya semua pecahan-pecahan itu kembali ke masdar. Fi'il madhi kembali ke masdar, fi'il mudhari kembali ke masdar, isim fa'il kembali ke masdar, isim maf'ul kembali ke masdar, fi'il amr kembali ke masdar. Nah, kita lewati kan? Karena na barakallahu fikum dikatakan al-masdaru kasmih. Masdar itu ya seperti namanya, sumber itu loh. Jadi semuanya pecahannya kembali ke masdar. Walaupun di sana ada yang berpendapat kembali ke fi'il, tapi itu pendapatnya marju. Paham ya? Pendapat yang kuat bahwa semua pecahan kembali ke mana? Masdar. Syahidnya di sini barakallahu fik. Naam, yaitu maf'ul mutlaq itu adalah masdar tambahan yang ditimpakan amil kepadanya. Paham ya? Amil tersebut barakallahu fik, barakallahu fik bisa mencocoki masdar tersebut atau masdar tersebut mencocoki amilnya atau yang mencocoki hanya maknanya tapi lafadznya tidak sama. Faham? Yang pertama imma lafadz dan maknanya sama. Yang kedua imma maknanya sama lafadznya beda. Namanya sinonim. Faham soalnya ya? Kita lihat dulu sini yang di matan ini. Nah, barakallahu fikum au min makna atau barakallahu berupa maknanya, bukan lafadznya, maknanya. Kaqa'atu julusan. Seperti aku duduk dengan sebenar-benar duduk. Jadi benar-benar dia duduk. Ini jenis yang mana nih? Jenis yang barakallahu fikum pertama li ta'kidi amilih untuk memperkuat amilnya. Jadi dia benar-benar duduk. Bukan main-main, bukan canda, bukan nipu, bukan modus ya, tapi benar-benar duduk dia itu. Qa'atu julusan. Cuman di sini bentuknya apa? Maf'ul mutlaq yang bentuknya maknawi. Maknawi wafaqa makna fi'il duna lafdhi. Makna fi'ilnya cocok, cuman lafadznya beda gitu loh. Namanya sinonim kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau lawan kata kan antonim. Paham ya? Nah, ini sinonim. Persamaan kata. Faham maksudnya Abdurrahman? Ayo kita lihat biar tambah jelas. Sekarang qa'atu julusan sama maknanya. Qa'ada bimana jalasa. Al-qu'ud bimana al-julus. Kan gitu. Naam. Sudah clear sampai situ? Jadi kesimpulannya maf'ul mutlaq terbagi menjadi berapa? Dua sana itu. Al-lafzi sama al-ma'nawi. Al-lafzi in wafaqa lafzuhu lafdhu fi'lih. Paham ya? Kalau lafaz barakallahu fikum masdarnya tersebut mencocoki lafaz fi'ilnya, berarti apa namanya? Lafziyun. Misal darabtuhu darban, aku memukul dia dengan sebenar-benar pukulan. Darban, lafaz-lafaznya sama enggak Bang dengan darabtu? Naam. Dot juga ada, ra juga ada, ba juga ada. Mafhum salah Abdullah? Nah, itu namanya apa? Mafhum mutlaq apa lafzi atau maknawi? Eh?
Darabtuhu darban maf'ul mutlaq lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Ewa. Yang maknawi. In wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdih. Jika makna fi'ilnya itu mencocoki nah masdar tersebut, paham ya? Nah, barakallahu atau masdar tersebut mencocoki makna fi'ilnya, tapi lafadznya beda, itu namanya maknawiyun. Paham belum? Jadi masdarnya ini maknanya sama persis dengan fi'ilnya, maknanya tok, lafadznya beda. Kalau terjemahan bebasnya namanya sinonim, persamaan kata. Misal jalastu qu'udan, aku duduk dengan sebenar-benar duduk. Nah, qu'udan di situ beda lafadznya dengan jalasa, tapi maknanya sama. Qa'ada maknanya jalasa. Paham? Contoh yang kedua, kumtu wuqufan. Waqafa sama qama sama. Qama berdiri, waqafa juga berdiri. Namanya mafhum mutlaq lafzi atau maknawi Bang itu, Bang? Maknawi. Terjemahan bebasnya sinonim, persamaan kata. Kalau antonim lawan kata. Paham ya? Nah, kita lihat faedah situ, faedah kullu maf'ul mutlaq masdar, wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan fil ghalib. Secara ghalib kebanyakannya itu setiap maf'ul mutlaq itu masdar. Itu kebanyakannya ya. Setiap maf'ul mutlaq apa? Masdar. Tapi belum tentu setiap masdar maf'ul mutlaq. Paham belum? Belum tentu setiap masdar maf'ul mutlaq. Contohnya ini. Nah, hadza darbun qawiyyun. Ini adalah pukulan yang kuat. Nah, sekarang Anda perhatikan, darbun masdar atau bukan? Abdullah, masdar. Apakah maf'ul mutlaq? Bukan, karena dia marfu'. Paham? Masdar akan menjadi maf'ul mutlaq kalau dia mansub. Kalau dia itu apa? Mansub, sehingga kaidahnya apa? Setiap maf'ul mutlaq itu seringnya masdar. Tapi belum tentu setiap masdar maf'ul mutlaq. Ini buktinya masdar bukan maf'ul mutlaq ini. Contoh yang lain, yang ini kan khobar ya, yang contoh yang mutada. Ad-darbu qawiyyun. Pukulan itu kuat. Ad-darbu masdar, tapi bukan maf'ul mutlaq karena dia marfu'. Sebagai apa di sini? Mutada. Paham maksudnya? Jadi kaidahnya itu ghalib. Ghalibnya itu setiap maf'ul mutlaq itu pasti masdar. Paham ya? Nah, ghalibnya itu setiap maf'ul mutlaq itu masdar, tapi belum tentu setiap masdar maf'ul mutlaq. Paham ya? Buktinya ada maf'ul mutlaq yang bukan masdar dan ada juga masdar yang bukan maf'ul mutlaq. Itu cuma ghalib kebanyakannya. Nanti akan kita sebutkan sini ada maf'ul mutlaq yang bukan masdar gitu loh. Pengganti masdarnya ada nanti. Nawaib namanya. Paham ya? Nah, nawaib dan masdar, pengganti masdar itu ada. Sehingga kaidah itu apa? Fil ghalib. Paham ya? Kaidahnya fil ghalib, itu kebanyakannya. Faham enggak Bang makna ghalib? Ayo. Jadi kan kaidah yang muttaridah itu ya. Kebanyakannya setiap maf'ul mutlaq itu masdar, dan nah barakallahu fikum tidak setiap masdar maf'ul mutlaq. Kalau itu jelas, kalau yang kedua ya. Karena ada juga masdar yang ternyata bukan maf'ul mutlaq. Syarat masdar itu menjadi maf'ul mutlaq kalau mansub. Paham? Ayo na'am. Sekarang orang banyak bertanya apa sih masdar? Kalau di telinga antum udah enggak asing lagi. Jangan upayakan antum harus tahu gitu loh, apa itu masdar. Al-masdaru, masdar itu definisinya ismul hadatsy as-shadir 'anil fa'il. Itu nama suatu kejadian yang muncul dari pelaku. Paham ya? Darabtu darban, aku memukul dengan suatu pukulan. Nah, pukulan ini namanya apa? Masdar. Muncul dari mana pukulan ini? Pukulan ini muncul dari mana Abdurrahman? Dari pelakunya atau bukan? Dari pelakunya. Paham, namanya masdar. Paham? Ya, nah, jadi ismul hadatsy as-shadir 'anil fa'il. Nama suatu kejadian yang muncul dari pelaku. Paham belum? Naam. Qataltu al-hayyata qatlan. Aku membunuh kalajengking. Nah, aku membunuh ular dengan sebenar-benar apa? Sebenar-benarnya. Paham ya? Atau benar-benar aku membunuhnya. Nah, di situ hayyatan, al-hayyata maf'ul bih. Qatlan itu namanya maf'ul mutlaq. Paham maksudnya? Nah, karena apa? Pembunuhan tersebut muncul dari pelaku, dari fa'il. Bisa dipahami, San? Bisa dipahami? Ayo, na'am. Kemudian wa taqribuhu lil fahm. Adapun untuk mendekatkan definisi tersebut dengan pemahaman biar mudah dipahami, apa itu masdar? Al-masdaru huwal ismul mansub alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'il. Yaitu isim mansub yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan. Ketiga atau tidak, Bang? Qatala yaqtulu qatlan itu masdar. Jalasa yajlisu julusan. Kataba yaktubu kitabatan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Itu semuanya masdar. Isim mansub yang datang ketika dalam sorofan fi'il. Itu untuk mendekatkan pemahaman saja.
Bisa dipahami soal ini, mafhum soal hamdalah? Ayo. Kalau udah paham itu langsung kita baca di bawahnya dulu sedikit itu, baru kita jelaskan di sini nanti. Wa qad yanubu anhu ghairuhu. Terkadang ada yang menggantikan masdar itu yang lainnya. Makanya kaidahnya benar itu. Tidak setiap masdar itu maf'ul mutlak dan tidak setiap maf'ul mutlak masdar. Secara ghalib. Paham ya? Nah, apanya? Setiap maf'ul mutlak itu masdar, itu kaidahnya ghalib kebanyakannya. Kenapa? Karena ada juga ternyata keluar dari ghalib yang dia itu maf'ul mutlak tapi bukan masdar. Paham maksudnya ya? Jadi kadang ada yang keluar dari ghalib, yaitu maf'ul mutlak ternyata bentuknya bukan masdar. Nah, itulah yang akan kita bahas ini nanti. Kita baca dulu sini. Wa qad yanubu anhu ghairuhu. Terkadang ada yang menggantikan masdar itu yang lainnya. Berarti bukan masdarnya, tapi i'rabnya maf'ul mutlak. Paham? Jadi kaidah itu kaidah ghalib yang ghaliban ya. Kaidah itu ghaliban. Kebanyakannya setiap maf'ul mutlak itu masdar, walaupun kadangkala ada maf'ul mutlak yang bukan masdar, pengganti masdar. Kaidah yang kedua, walaisa kullu masdarin maf'ul mutlak, benar. Dan tidak setiap masdar maf'ul mutlak. Buktinya ada yang masdar i'rabnya mubtada, ada yang masdar i'rabnya apa? Khabar. Paham belum? Nah, karena masdar di i'rab maf'ul mutlak itu kalau mansub. Bisa dipahami insyaallah ini, Bang? Ayo, kita lanjutkan lagi. Kadarabtu sautan. Aku memukul dia dengan apa? Saut, cambuk atau cemeti. Paham ya? Naam sautan, cambuk. Ya kan? Ayo. Sautan di sini i'rabnya sebagai apa? Nah, kita katakan maf'ul mutlak naibul masdar. Paham ya? I'rabnya adalah sautan maf'ul mutlak naib anil masdar. Dia maf'ul mutlak pengganti dari masdar, mansub. Wa alamatun nasbihi fathah dhahir akhirih. Nah, ini masuknya dalam apa masuknya? Ini asmaul alat, nama-nama alat. Jadi terkadang yang bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak itu adalah apa? Nama-nama alat. Sauton, ason, mikro'atan, sautun, aso, mikro'atun. Paham ya? Cambuk, tongkat, palu, itu alat semua itu kan? Iya enggak? Nah, cambuk alat untuk apa? Alat untuk apa? Cambuk? Mencambuk. Iya enggak? Nah, palu alat untuk apa? Memalu. Memukul ya, atau memalu gitu ya. Nah, kemudian tongkat alat yang digunakan untuk alat-alat yang lainnya. Itu namanya asmaul alat. Nama-nama alat itu termasuk apa? Termasuk nawaib. An-nawaib anil masdar wa takunu maf'ulan mutlaqan. Pengganti masdar tapi dia bisa menjadi maf'ul mutlak. Dari sinilah kita paham bahwasanya tidak selamanya maf'ul mutlak itu masdar. Kadang-kala ada yang bukan masdar tapi kedudukannya maf'ulun mutlak. Bisa dipahami soal ini? Alhamdulillah. Ayo kita lanjutkan lagi. Kadarabtuhu sautan, itu contohnya. Sautan itu maf'ul mutlak. Apakah masdar sautan? Bukan. Sautan bukan masdar. Kenapa bukan masdar, Bang? Bisa jawab enggak Bang kira-kira, Bang? Kan mirip, Bang. Dorban, sautan. Sautan kenapa ini kok tidak kata masdar? Karena masdar itu muncul dari fiil yang apa? Fiil yang apa ya, San? Yang jamid atau yang fiil yang na barakallahu fikum mustaq atau yang jamid? Masdar itu muncul dari fiil yang jamid atau yang mustaq? Mustaq. Sedangkan sautan ini na barakallahu fikum bukan dari fiil yang jamid, bukan dari fiil yang mustaq. Jadi dia enggak ada pecahannya di situ. Paham ya? Jadi dia isim yang barakallahu fik jamid. Jadi bukan pecahan dari apa? Fiil. Paham ya? Kan enggak ada satu ya sutu sautan enggak ada kan? Nah, barakallahu fi sini. Kemudian juga sama semua isim-isim alat ini. Aso, mikroat, paham ya? Mikroatan. Ini pada asalnya barakallahu fik semua ini nama-nama alat seperti ini itu bisa diambil dari nah barakallahu fikum isim-isim yang dikenal dengan apa? Jamid. Paham ya? Enggak ada pecahannya. Nah, walaupun kadang-kala ada alat yang memang bisa diambil dari pecahan. Jadi miftah. Miftah itu kan kunci, alat digunakan untuk membuka kan? Itu dari kata fataha kan nanti. Paham ya? Fatah yaftahu, nah, seperti itu. Kita lihat sini. Fajriduhum samanina jaldatan. Ini masuk yang ini, adat.
Paham ya? Maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Ewa. Samanina sebagai apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Naibun anil masdar. Paham ya? Mansub. Wa alamatun nasbihi wa alamatun nasbihi apa? Situ ya niabatan an fathah li annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Jangan lupa. Ya kan? Kita lihat kan samanin, samanun, bilangan yang puluhan itu, puluhan mulai dari isrun, salasun sampai tis'un itu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Paham ya? Jaldatan sebagai apa? Tamyiz. Al-ism al-mansub waqa'a badal adat tamyizun. Isim mansub jatuh setelah adat apa? Tamyiz. Bisa dipahami insyaallah Ihsan? Ayo, syahidnya mana? Samanina. Fajliduhum samanina. Samanina sebagai maf'ul mutlaq naibun al-masdar. Karena adat itu Bang, ini adat nomor 2 nih, ya kan? Pengganti datanya apa? Adat. Bilangan. Fajliduhum samanina jaldatan. Paham? Sehingga samanina sebagai apa dia? Maf'ul mutlaq naibun al-masdar. Dia maf'ul mutlaq pengganti masdar dia. Karena dia adat bilangan kan? Ayo, jaldatannya sebagai apa? Tamyiz. Mafhum teman-teman? Ayo. Berikutnya falataminu kullal mail. Falataminu kullal mail walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Syahidnya kullal mail sama ba'dal aqawil. Nah, syahidnya apa? Kullal mail sama ba'dal aqawil. Aslinya falataminu mailan. Walau taqawwala alaina aqawil ba'dal aqawil. Itu aslinya kalau seandainya bukan ayat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kul sama ba'd ini nomor 1 itu penggantinya kullu sama ba'dun. Itu sebagai pengganti masdar tapi syaratnya dia mudhaf bermasdar. Antum lihat. Syaratnya dia mudhaf bermasdar. Cuman kalau aqawil karena dia jamak ya enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi fala tamilu kullal mail kan masdar mail. Aqawil juga nah barakallahu fikum asal usulnya juga masdar. Kan itu. Jadi mudhaf ke masdarnya. Fala tamilu kullal mail walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Faham? Seakan-akan walau taqawwala alaina aqawil ba'dal aqawil. Fala tamilu mailan kullal mail. Seakan-akan seperti itu. Terus i'rabnya bagaimana? Kulla maf'ul mutlaq naibun masdar selesai. Wa mudhaf al-maili mudhaf ilaih selesai. Bisa dipahami teman-teman? Ayo, jadi i'rabnya gitu aja. Nah, i'rabnya kullal mail kulla maf'ulun mutlaq naibun al-masdar. Mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahiran akhiri wa mudhaf al-mail mudhaf ilaih. Mafhum soal ini? Wa laysa minhu wa kullana wa kulla minha raghadan. Bukan termasuk bagian maf'ul mutlaq contoh daripada perkataan Allah Ta'ala wa kulla minha raghadan. Raghadan itu bukan termasuk maf'ul mutlaq. Tapi sebagai apa Ustaz Abdurrahman? Walaysa minhu dan bukan termasuk bagian maf'ul mutlaq yaitu wa qula minha raghadan. Itu sih. Berapa handalah? Hal. Paham ya? Sebagai hal situ. Sehingga bukan termasuk maf'ul mutlaq itu loh. Walaysa minhu maksudnya laysa minal maf'ul mutlaq. Walaysa minhu laysa minal maf'ul mutlaq. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan maf'ul mutlaq yang ada di matan ini. Tak ulangi dikit lagi biar antum tambah jelas. Barakallahu fiik. Kesimpulannya, nah untuk maf'ul mutlaq yang lafzi ma'nawi sudah kami jelaskan. Yang sekarang fawaidnya ada, faedahnya. Fungsinya apa sih maf'ul mutlaq datangkan itu? Fawaid al-maf'ul mutlaq. Pertama, li ta'kid amilih. Faedah maf'ul mutlaq itu pertama untuk menguatkan amilnya. Jadi amilnya itu benar-benar dikuatkan dengan apa? Adanya maf'ul mutlaq tersebut. Contohnya, wa kalamullahu Musa taklima. Nah, takliman masdar. Maf'ul mutlaq dia. Fungsinya apa? Menguatkan amilnya, yaitu apa? Pembicaraan. Jadi benar-benar Allah Ta'ala berbicara gitu loh. Benar-benar Allah Ta'ala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Paham? Jadi benar-benar bicara gitu loh. Walaupun mereka ahlu bid'ah wad dhalal, mereka menafsirkan kalama itu jarraha. Jadi Allah Ta'ala itu melukai Musa dan luka-luka hikmah katanya. Itu penafsiran yang batil itu ya. Nah, itu masuknya dalam apa tahrif yang batil.
Sehingga kesimpulannya tetap sebagaimana dhahirnya. Amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sebagaimana datangnya, tidak perlu membagaimanakan. Paham ya? Datangnya kayak gitu ya udah. Wa kalamullahu Musa taklima. Antum bacanya pun jangan keliru juga. Kalau antum bacanya wa kalamullaha, itu sebagian lebih dakwah dalal, sebagian mereka mengubah tahrif setelah harokat, diubah harokatnya biar mengubah maknanya juga. Itu keliru. Di situ pelakunya, fa'ilnya adalah Allah Ta'ala. Wa kalamullahu Musa taklima. Allah Ta'ala itu benar-benar mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Jadi benar-benar bicara. Paham belum? Amilnya kan kalama, ya enggak? Dikuatkan lagi dengan masdar takliman. Kalau anak ini misalkan, darabtul hayyata, aku memukul barakallahu fik ular. Mungkin antum bisa percaya, masa sih dia mukul ular? Ditambah masdar lagi. Darabtul hayyata darban. Darabtul hayyata darban. Aku memukul ular dengan sebenar-benar pukulan. Berarti dikuatkan benar mukul itu loh. Paham maksudnya? Abdurrahman, itu fungsinya. Yang kedua, libayani nau'i amilih, untuk menjelaskan jenis amilnya itu. Paham ya? Ketika dia melakukan perbuatan, jenisnya apa? Bentuknya itu perbuatannya kayak apa? Kaifiyahnya. Kita lihat. Jalastu julusal mu'addabi. Aku duduk barakallahu fiik, dengan duduknya orang yang beradab. Paham ya? Dengan bentuk duduknya orang yang beradab. Jenis duduknya jenis apa? Duduknya orang yang beradab. Mu'addab itu berarti orang yang dikasih adab. Mu'addib kan yang memberikan adab. Nah, julusal mu'addabi maksudnya adalah aku duduk dengan duduk seperti orang yang beradab. Berarti apa jenisnya atau bukan? Darabtu darbal amir. Aku memukul seperti pukulan seorang pemimpin atau presiden. Paham? Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Di situ jalastu julusal mu'addab. Julusan itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan julusal mu'addab itu fungsinya apa? Untuk menjelaskan apa? Jenis duduknya kayak apa. Paham? Benar. Yang ketiga barakallahu fiik libayani adadi amalih, untuk menjelaskan jumlah amilnya. Jadi perbuatan itu dilakukan berapa kali gitu loh jumlahnya. Nah, ini seringnya ngikuti timbangan apa? Fa'latan. Yang ketiga ini seringnya ngikuti apa? Timbangan apa? Fa'latan. Nah, barakallahu wal ghalib yakunu ala wazn fa'latan. Itu kalau antum tambahkan faedah itu. Di sini ada dalam kurung atau apa? Wal ghalib yakunu ala wazn fa'latan. Kalaupun antum enggak ngasih lafaz ghalib teman wa yakunu ala wazn fa'latan juga bagus karena seringnya memang seperti itu. Pakai wazn fa'latan. Bukan hanya ghalib aja ya. Itu sebagai semacam patokan juga itu. Paham ya? Jadi kalau antum tambahi faedah libayani adadi amalih, kemudian tambahi faedah wa yakunu ala wazn fa'latan. Untuk libayani marrah. Namanya libayani al-marrah, untuk menjelaskan berapa kali perbuatan dilakukan. Berarti menjelaskan apa? Jumlah perbuatan dilakukan. Paham soalnya Bang? Kita lihat. Akaltul khubza aklatan. Aku makan roti sekali makan. Berarti berapa kali Bang? Sekali. Kalau antum 2 kali, akaltul khubza aklatain. Dibikin musanna tapi masuk. Paham ya? Kalau antum makannya 3 kali berarti akaltul khubza salasa akalat. Paham ya? Seperti itu. Kembali langsung diurutkan seperti itu. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Fungsinya 3 itu. Insyaallah sudah tidak asing lagi telinga antum dan kita semuanya ya. Na'am barakallahu fiik. Kemudian untuk masalah tadi itu sudah kita lewati bahwasanya masdar itu tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Paham ya? Kadang-kala ada masdar yang dia itu sebagai mubtada, ada yang masdar sebagai maf'ulun bih, ada yang masdar sebagai maf'ulun bih, ada yang masdar sebagai khabar, dan juga tidak selamanya maf'ul mutlak itu masdar. Kadang-kala ada yang maf'ul mutlak bentuknya bukan masdar, yang dikenal dengan an-nawaib, pengganti, masdar yang dia i'rab sebagai maf'ul mutlak. Pengganti di sini disebutkan ada 3, kullun atau ba'dun, kemudian yang kedua adat, yang ketiga asmaul alat, isim-isim yang menunjukkan alat. Paham insyaallah? Nah, cara meng'irabnya sama, maf'ul mutlak naibun al-masdar. Ada tambahan naibun al-masdar itu ada. Bisa dipahami insyaallah nih? Nah, barakallahu fiik. Kalau sudah bisa pahami ya udah. Itu kesimpulannya. Nah, barakallahu fiik, penjelasan seputar maf'ul mutlak. Nah, sudah kita selesaikan. Nasallahu assalamu alaikum walhamdulillahirabbil alamin.